apa fokus ketiga? Selalu yang disampaikan itu melindungi, ya, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan. Kembali ke kata pencegahan. Kembali ke kata pencegahan, ya. Kemudian fokus upaya mencegah terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, ya. Nah, kita sedikit sharing ilmu. Tanpa apa itu kecelakaan kerja, apa itu penyakit akibat kerja, dan penyakit akibat hubungan kerja. Ya, nanti adik-adik masuk ke dunia industri, ya, mohon maaf rezekinya, ya, paham, Pak, apa itu kecelakaan kerja? Ini dia. Kalau simpelnya kecelakaan kerja, saya ingat Pak Rizal Malarangeng, jadi pemateri saya sampaikan simpel Pak, definisikan saya seperti ini. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi akibat adanya hubungan kerja. Bagaimana dimaksud hubungan kerja? Satu langkah Anda keluar dari rumah perangkat untuk pergi kerja, Anda kecelakaan, sudah masuk kategori kecelakaan kerja. Satu langkah Anda keluar dari pagar rumah Anda, cek, tiba-tiba datang mobil tabrakin, sudah masuk kategori kecelakaan. Kenapa? Sudah ada hubungan pekerjaan, Anda mau berangkat kerja, ya. Kemudian penyakit akibat kerja, ya, occupational disease, penyakit yang disebabkan pekerjaan atau lingkungan kerja, itu ada aturannya lagi. Jadi semua kita berbicara ada regulasi, ada aturan, ada undang-undang, ada permenaker, apapun namanya, ya. Oke, kemudian penyakit akibat hubungan kerja, ada lagi penyakit akibat hubungan kerja, ya, atau work related disease yang dicetuskan, diberatkan oleh pekerjaan. Penyakit ini disebabkan secara tidak langsung oleh pekerjaan. Nah, konsep ada bahaya kalau orang berbicara ketiga, dasar-dasar. Kalau Anda sudah tidak paham apa itu bahaya, apa itu resiko, bagaimana Anda bisa mengidentifikasi dari suatu bahaya, ya? Secara istilah saja sudah paham. Ini banyak ada bis di tengah-tengah masyarakat, susah membedakan. Pak, jangan membalap, bahaya, terbalik nanti. Jadi terbaliknya itu dianggap bahaya, bukan. Terbaliknya itu resiko. Bahayanya naik motor membalap, itu bahayanya. Sumber bahayanya apa? Motor yang jadi sumber bahayanya, saya pengendara sebagai sumber bahaya. Sumber bahaya belum tentu menjadi bahaya, ya. Sumber bahaya belum tentu. Saya sumber bahaya. Kalau saya cuma berdiri di sini tanpa tidak naik motor, tanpa, ya, tidak ada, saya aman. Motor sumber bahaya, diparkir, saya sumber bahaya, motor sumber bahaya, sama-sama saya berdiri, tidak melakukan, tidak ada energi, bukan menjadi suatu bahaya yang dapat menimbulkan resiko. Nanti menjadi bahaya, saya menyalurkan energi saya, motor menimbulkan energi, itu menjadi bahaya, ya. Jadi bedakan, ya. Nah, ini juga ada sering kita dengar, tapi kalau di bahasa Indonesia itu semua kecelakaan dikatakan insiden. Insiden dalam bahasa Indonesia, ya. Tapi kalau bahasa Inggris beda lagi. Accident, insiden ini beda. Bahasa Inggris, ya. Insiden, accident ini beda. Jadi kalau kita berbicara ketiga harus jangan bahasa oh kayaknya, kira-kira, seperti tidak. Pasti insiden itu apa? Insiden itu apa? Harus jelas, ya. Insiden, saya selalu kalau memberikan seperti ini tidak menyebutkan langsung definisi. Contoh kasus, ternyata contoh kasus ini lebih enak kita pahami. Oke lah. Insiden seperti apa itu Pak insidennya? Contohnya, ya, saya jalan kaki bos, tiba-tiba datang mobil PT-PT, ya, sambat telingaku spionnya, tak. Siapa tahu ini kategori apa ini? Insiden atau eksiden ini?
Insiden atau eksiden? Kalau saya jalan kaki tiba-tiba ada, oke, motor mau pasir lah, udah sampai telingaku, tapi tidak ada luka, tidak ada yang rusak juga alatnya. Ini kategori insiden, karena tidak ada kerugian, tapi sudah terjadi. Jadi kategori insiden tidak ada. Nah, eksiden itu kalau ada korban, ada luka, ada kerusakan peralatan, kerusakan lingkungan, itu sudah eksiden. Beda lagi kalau dirmis. Ada beberapa dirmis, di sana itu dirmis. Dirmis itu bahasa Inggris sebenarnya. Kalau kita hampir celaka, saya berdiri, tiba-tiba garis kecicak dari atas samping saya, yang besarnya kayak bola, ya, itu dirmis. Bayangkan kalau itu kena kepala saya, nah, itu kategori dirmis. Jadi dalam K3 semua dari 3 item ini harus dilaporkan. Tujuannya apa dilaporkan? Untuk bagaimana kita bisa melakukan tindakan pengendalian. Kembali ke konsep dasar K3 yang dilakukan adalah tindakan pengendalian, ya. Nah, ini dia. Bahaya, hazard itu bahaya. Nah, insiden atau eksiden, maaf saya lupa. Insiden atau eksiden itu dua. Ada risikonya, ya. Berhubungan dengan manusia, lingkungan, properti atau peralatan, ya. Nah, sumber-sumber bahaya itu diantaranya sumber-sumber bahaya. Ada alat kerja, bahan kerja, cara kerja, lingkungan, dan manusia. Konsep kecelakaan. Menurut Frank Bird, ya, kecelakaan terjadi karena adanya kontak dengan suatu sumber energi. Makanya tadi saya bilang ada sumber energi, ada kontak di sana, ya. Seperti mekanis kimia, fisik yang dapat menginfeksi pada manusia, alat atau lingkungan, ya. Kemudian oleh Derek Wiener disebutkan ada lagi, ya. Silakan dibaca. Saya agak rada tenggorokan kalau lama-lama bicara, ya. Nah, ini banyak konsep-konsep ini adalah contoh-contohnya, ya. Nah, ini energi, sumber energi. Nah, bagaimana orang yang bisa selamat? Harus ada penghalang, barrier ini bahasa Bugis lagi. Kenapa saya coba gabungkan ini dua? Supaya kita terbiasa dengan istilah-istilah. Apalagi kalau kita masih masuk dunia industri, jujur kebanyakan dunia industri menggunakan istilah-istilah asing. Jadi kenapa saya gabungkan biar kita punya gambaran juga, ya. Jangan serta-merta bukan kita tidak cinta dengan bahasa kita, tidak, ya. Tapi kita harus tahu juga istilah-istilah yang diterapkan di dunia K3. Ada energi, ada barrier atau penghalang. Nah, inilah harus ada penghalang. Nah, masuk ke konsep ketiga, inilah menjadi penghalang kita. Bagaimana orang bisa aman bekerja, bagaimana lingkungan kita bisa aman, bagaimana properti kita bisa aman, harus ada penghalang, ya. Nah, kalau bicara penghalang, kita kembali nanti berbicara ke hierarki pengendalian. Nanti saya akan sampaikan. Nah, ini dia penyebab. Ada penyebab langsung, penyebab tidak langsung, ada penyebab dasar, ya. Ini semua. Silakan adik-adik semua dibaca secara sekilas, ya, seperti apa, ya. Jadi jangan serta-merta bahwa ternyata karyawan saya yang salah. Tidak. Ada di monitorat itu penyebab dasar. Ada lemahnya manajemen, kan ada juga. Jadi bukan serta-merta bahwa memang karyawan yang tidak becus kerja. Jangan. Makanya ada proses-proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi dari suatu bahaya. Ini Hendrik, ya. Nah, ini dia presentasinya. Persentase dari suatu penyebab kecelakaan, ya. 88% itu disebabkan karena faktor manusianya. Faktor manusianya 88%. Ini masih mending.
masih mending. Ada ahli ketiga yang mengatakan bahwa 98% faktor manusianya. 98% faktor manusia. Kenapa kita sampaikan kondisi yang tidak aman, tindakan yang tidak aman itu disebabkan semua oleh manusia, kecuali 2% karena kondisi alam, gempa, ya, angin ribut. Tapi kalau yang lainnya, orang bilang, Pak, kemiringan lerengnya terlalu terjal. Oke, siapa yang ciptakan? Siapa yang membuat desain itu? Engineering. Siapa yang eksekusi? Orang produksi. Sama, kembali lagi ke manusianya, ya, itu. Nah, ini tadi, ini saya bilang tadi agak kabur ya, agak kabur. Saya jelaskan ya. Ini nanti kaitannya kita ke inilah teori domino. Seperti ini teori domino. Jadi jangan domino ini jangan saya artikan ya. Kita mengambil dasar dari kecelakaan kerja itu terjadi, ada penyebab dasar, penyebab tidak langsung, penyebab langsung yang menyebabkan kecelakaan akhirnya menimbulkan kerugian. Ya, namanya kecelakaan, eksiden, bukan eksiden, sudah pasti ada kerugian. Jadi di dalam industri, dalam perusahaan, bukan cuma kerusakan alat saja yang menjadi kerugian, bukan cuma pencemaran lingkungan yang menjadi kerugian, tetapi terhentinya proses produksi menjadi bagian dari kerugian. Ya, terhentinya proses produksi menjadi bagian dari kerugian. Oke, kembali ke teori piramida. Ya, ini bukan saya yang bikin. Ini ahli ketiga yang membuat penelitian dan akhirnya menyimpulkan satu. Menurut ahli ketiga, fatality, accident, kecelakaan yang menimbulkan kematian itu tidak muncul secara tiba-tiba. Secara penelitian ya, tidak muncul secara tiba-tiba. Itu diawali dengan 600 kejadian. Tadi yang saya bilang diri bisa bercelaka, jatuh dia cicak di sampingnya, dibiarkan, oh tidak apa-apa, tidak kena jika temannya lagi, oh ya Pak, jatuh paru-paru di sampingku, tidak kena jika, ya. Akhirnya itu diakumulasi. Begitu sampai 600, ya, bisa saja itu tidak ada datanya. Pak, tidak ada rekor datanya. Iya, karena tidak dilapor. Muncul 30 insiden atau eksiden, ya, kecelakaan yang menyebabkan kerugian. Ya. Nah, 30 kalau kita tidak melakukan tindakan antisipasi secepatnya akan muncul 10 kecelakaan ringan. Orang menyebutnya lost time injury, LTI. Orang celaka, cedera, masuk rumah sakit, tidak bisa bekerja, apa dia patah kakinya, ya. Nah, itu dibiarkan, tidak ada tindakan koreksi pengendalian, cek, satu fatality. Seperti apapun sistem itu perusahaan bangun, tapi kalau tidak didasari dari kesadaran karyawannya itu, saya sampaikan, walaupun seorang safety berdiri, orang dari planet luar sana berdiri menyampaikan tentang K3, kalau bukan dari orang-orang yang sendiri sadar tentang K3, bullshit, ngomong kosong, tidak ada gunanya orang berbicara. Sistem itu secara administrasi saja, ya. Oke. Jadi itu teori piramida.